Sementara itu, para pendeta yang sudah dipenjara bertahun-tahun akhirnya dibawa ke istana Akhnatun untuk diadili di hadapan para halayak ramai di sana. Kuil Amun yang sudah diduduki oleh pemerintah Mesir sekarang menjadi tempat untuk berkhotbah Yusarsif kepada masyarakat Mesir. Di sana, Yusarsif juga menjelaskan bahwa warga Mesir sebentar lagi akan berhasil menghadapi masa penceklik yang akan segera berakhir. Saat kembali ke istana, Yusarsif bertemu kembali dengan Rudamun, guru pedangnya dulu saat ia masih kecil. Yusarsif pun sangat merindukan kehadiran Rudamun dan menyuruhnya untuk selalu berada di sisinya mulai saat ini. Di istana, Asenat akhirnya mengetahui bahwa wanita tua yang sedang ia bawa ke istana adalah Zulaiha. Dia pun sangat merasa iba terhadap Zulaiha karena telah menderita selama 30 tahun akibat perpisahan dan cintanya kepada Yusarsif. Zulaiha pun mengatakan bahwa dia tidak perlu untuk dikasihani karena akibat ulahnya lah dia menjadi seperti ini. 30 tahun mondar-mandir ke sana kemari, 30 tahun berlari tanpa bisa sampai ke tujuan, 30 tahun dikecam dan dicela, 30 tahun menangis meratapi tanpa henti. Baginya adalah hukuman yang memang harus Zulaiha tanggung. Asenat pun langsung mempertanyakan Yusarsif, kenapa dia sampai bisa melupakan Zulaiha yang sudah menderita seperti ini. Kemudian dia pun berniat akan menemui Yusarsif untuk meminta jawaban darinya. Sementara itu, di istana Akhnatun, Yusarsif mulai menanyakan kepada Anik Mahu tentang suara Amun yang berbicara kepada rakyat Mesir. Anik Mahu pun menjelaskan jika para warga awam memang bisa ditipu tapi tidak untuk Yusarsif. Dia juga mengatakan bahwa sebenarnya dialah yang berbicara sebagai Amun dengan mengubah sedikit suaranya melalui jendela dekat Amun. Yusarsif lalu mempertanyakan kenapa Anik Mahu tidak menggunakannya untuk berbuat kebaikan kepada rakyat Mesir. Anik Mahu pun lalu mengungkapkan jika mereka semua sudah mengulangi sebuah kebohongan terus-menerus yang mengakibatkan mereka jadi percaya jika Amun memang benar-benar dewa. Dan juga kenikmatan duniawi serta kebodohan rakyat membuat mereka tergoda untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka masing-masing. Di tengah persidangan itu, datanglah Asenat dan mengungkapkan kepada Akhnatun jika dia akan menanyakan sesuatu kepada suaminya Yusarsif karena ini sangat penting dan tidak bisa untuk ditunda. Pada akhirnya, Akhnatun pun mengizinkan Asenat untuk berbicara dan menunda sebentar pengadilannya terhadap para pendeta. Asenat lalu menanyakan kepada Yusarsif yang telah menolong seluruh warga Mesir. Tapi kenapa dia sampai melupakan seorang wanita yang sudah mengasuhnya dari kecil hingga terlunta-lunta selama 30 tahun di Mesir. Ketika Yusarsif mengetahui jika wanita tua itu adalah Zulaiha, dia sangat terkejut dan tak menyangka karena menurutnya Zulaiha adalah wanita rupawan dan kaya raya. Asenat mengungkapkan jika cintanya terhadap Yusarsif telah membuatnya seperti ini hingga menderita selama 30 tahun di Mesir. Yusarsif pun mengungkapkan jika masalahnya tak seperti yang dikatakan oleh Asenat, karena sebenarnya yang membebaskan Yusarsif dari penjara adalah Akhnatun dan yang memenjarakannya adalah Putifar serta Zulaiha. Akhnatun dan Ratu pun membela Yusarsif jika dia tidak bersalah, karena sebenarnya yang bersalah adalah Zulaiha yang telah memenjarakan Yusarsif selama 12 tahun dengan alasan yang tak masuk akal. Akan tetapi setelah mendengar semua ucapan Asenat, Yusarsif pun akan segera menolong Zulaiha dan akan berusaha untuk menghiburnya. Namun Akhnatun memerintahkan agar Zulaiha dibawa ke aula karena dia juga ingin bertemu dengannya. Saat Zulaiha dipanggil oleh Mimi Sabu, Yusarsif mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril jika Zulaiha telah banyak menderita dan telah menebus kesalahannya. Sekarang dia sudah menjadi wanita yang beriman kepada Allah SWT. Yusarsif lalu disuruh untuk menghiburnya serta menikahinya, dan juga doa Yusarsif untuk Zulaiha akan dikabulkan oleh Allah langsung. Asenat pun mempertanyakan kepada Yusarsif apa perintah dari malaikat wahyu untuknya. Yusarsif pun menjawab jika perintah itu sangat aneh karena dia diperintahkan untuk menghibur dan menikahi Zulaiha. Semua orang pun langsung tertawa mendengarnya karena Zulaiha sudah menjadi wanita tua renta seperti itu. Akan tetapi Yusarsif mengatakan jika ini adalah perintah Allah dan dia harus mematuhinya. Yusarsif juga mengungkapkan jika memiliki istri secantik Asenat sebenarnya dia tidak akan menikah lagi. Akan tetapi jika ini sudah kehendak Allah,
dia tidak bisa untuk menolaknya. Asenat pun dengan lapang dada menerima semua keputusan Yusarsif itu karena dia juga mematuhi semua perintah Allah SWT. Ketika Zulaiha datang, dia pun langsung bertemu dengan Yusarsif di hadapannya, yang langsung membuat dia merasa sangat bahagia karena akhirnya bisa bertemu dengannya setelah bertahun-tahun lamanya. Yusarsif lalu menanyakan, sekarang apa keinginannya setelah bertemu dengannya? Zulaiha mengungkapkan jika dia ingin sekali melihat Yusarsif. Akan tetapi itu sudah tidak mungkin karena dia sudah menjadi buta karena terus menangis berpisah dengannya. Yusarsif lalu mengatakan jika sesembahannya pasti bisa membuat Zulaiha kembali melihat. Lalu Yusarsif mulai berdoa kepada Allah untuk mengembalikan penglihatan Zulaiha kembali seperti semula. Dan seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril tadi, jika semua doa Yusarsif untuk Zulaiha akan langsung dikabulkan oleh Allah SWT. اللهم أنر بصرها كما أنرت بصيرتها بنور الإيمان. أنت يوسف. Dan pada akhirnya Zulaiha pun bisa melihat lagi dengan jelas setelah membuka matanya. Semua orang terkejut melihat kejadian itu dan sang ratu mengatakan jika dia tidak percaya tentang apa yang dilihatnya barusan. Anatun langsung mengungkapkan jika dia tidak heran dengan kejadian ini karena jika seorang nabi berdoa maka Allah pasti akan mengabulkannya. Kemudian Yusarsif mendatangi para pendeta dan mempertanyakan apakah mereka melihat kejadian barusan dan masih meragukan Allah. Anik Mahu menjawab jika dia bukan orang yang bodoh dan bisa ditipu oleh semua kebodohan ini. Yusarsif pun sudah mengira bahwa kehidupan muslihat Anik Mahu telah membuatnya buta dan tuli. Anik Mahu mengatakan jika dia sama sekali tidak percaya jika Zulaiha sebelum ini pernah buta. Yusarsif pun lalu memaklumi perkataan Anik Mahu itu dan kembali menanyakan kepadanya, apakah menurut Anik Mahu Zulaiha sudah tua renta atau tidak? Dan apakah dia akan beriman kepada Allah jika Zulaiha muda dan cantik kembali? Anik Mahu pun mengiyakan perkataan itu dan menganggap bahwa semua itu mustahil akan terjadi. Akan tetapi Yusarsif mulai menutupi wajah Zulaiha dan berdoa lagi kepada Allah agar segera menunjukkan kuasanya di hadapan para pendeta dan orang-orang di istana. Dan dengan kehendak Allah, wajah Zulaiha telah kembali menjadi muda dan cantik seperti dulu lagi. Semua orang langsung merasa terkejut melihat kejadian itu, tak terkecuali para pendeta. Zulaiha yang menyadari jika dia kembali seperti muda langsung pingsan dan dibawa keluar oleh kedua pelayannya dan Asenat. Akan tetapi sekali lagi Anik Mahu tidak mau mengakui kebesaran Allah yang telah ia lihat langsung di depan matanya. Yusarsif pun sudah menduganya karena hati seorang yang telah membawa ribuan orang kepada kekafiran tak mungkin disinari oleh cahaya petunjuk. Namun salah satu pendeta langsung mempertanyakan kepada Anik Mahu, kenapa dia tidak beriman kepada Tuhan Yusarsif yang sudah terbukti kebesarannya. Dia juga langsung menemui Yusarsif dan akan langsung menyembah Allah mulai dari sekarang. بعدم الإيمان برب يوسف أن أكون من أتباع آمون بعد الآن. أهلا بك خوفو، أهلا بك.